Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 1 subtema 3. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 6.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Dari keragaman rempah-rempah yang dimiliki, muncullah keragaman makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis cita rasa, bumbu, serta pengolahannya. Salah satu contoh makanan tradisional Indonesia yaitu dodol Betawi. Pernahkah kalian makan dodol Betawi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak teks yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah berikut ini. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah anak-anak, dari teks yang ibu bacakan tadi, kalian dapat menyimak lalu menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung pada paragraf 1. Contohnya sebagai berikut. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar hingga ke telinga kita. Nah, anak hebat, di subtema 2 kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga. Sekarang, mari kita simak proses mendengar bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda-benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding batu bata, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Contohnya saat kalian berbicara atau bernyanyi di dalam ruangan, suara yang terdengar akan lebih nyaring. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, tepi tebing, dan lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Yang ketiga, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Perbedaan gaung dan gema dapat kalian perhatikan pada bunyi pantulan berikut ini. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi.
Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. 2. Menambah pengetahuan. 3. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4. Kita akan dihormati orang lain. 5. Menghasilkan kesimpulan yang adil. Demikian materi belajar kita hari ini. Selamat belajar anak hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.